Sobat Master, kembali lagi dengan aku, Master Afrizal. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal untuk latihan persiapan ujian akhir semester matematika. Dan judul video kali ini adalah 1 jam beres latihan UAS matematika. Why not? Dan kali ini kita masuk ke dalam edisi matematika 2B. Jadi teknisnya cukup sederhana. Aku akan mulai mencantumkan satu persatu soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Terus kemudian kita akan mencoba menjawabnya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, ini sepertinya fungsi multivariabel untuk soal yang pertama. Kita capture dulu. Oke, ini dia. Jadi dikatakan kita disuruh menggambarkan nih sebuah daerah D, daerah definisi dari fungsi berikut. Ini adalah fungsi multi peubah. Nah, di mana fungsi multi peubah mempunyai daerah definisi di kartesian ruang dalam bentuk sebuah area. Bisa juga dalam bentuk kumpulan dari titik-titik, bisa juga berbentuk garis di bidang juga bisa. Jadi banyak macam, ragam, dan jenisnya. Nah, sehingga untuk memastikan bahwa fungsi ini terdefinisi, kita akan katakan nilai X kali Y ini harus lebih besar daripada 0. Karena kalau sampai len negatif, hal itu bisa membuat fungsi len-nya menjadi tidak terdefinisi. Nah, jadi XY lebih besar dari 0, syaratnya apa, Kak? Syaratnya mungkin nilai X dan Y harus lebih besar dari 0 ya. Tapi untuk mendeteksi XY lebih besar dari 0, mungkin pertama-tama kita tulisin dulu X, terus kemudian di sini X sama dengan 0, habis itu Y sama dengan 0. Kalau X-nya lebih besar dari 0, terus Y-nya, oh iya, ini berarti harus semuanya lebih besar dari 0 ya. Andai kata semisal kurang dari 1, tetap nggak apa-apa karena hasilnya tetap positif. Nilainya dia bisa negatif kalau salah satunya negatif atau 0, sehingga X-nya harus lebih dari 0, Y-nya juga harus lebih dari 0. Nah, ini adalah domain pembatasan untuk domain yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah kalimat di dalam akar. Di sini kalau kalian perhatikan ada 4 minus X kuadrat minus Y kuadrat. Dan 4 min X kuadrat min Y kuadrat ini di dalam akar dan di penyebut baru akan terdefinisi ketika nilainya itu lebih dari 0. Kalau 0 nggak bisa karena dia berada di penyebut, sehingga dia harus lebih besar dari 0. Berarti 4 min X kuadrat min Y kuadrat ini harus lebih besar dari 0. Atau berarti ini ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat itu kurang dari 4. Nah, seperti itu. Jadi grafik apa itu, Kak? X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 4. Itu adalah grafik lingkaran. Kalau sama dengan 4, lingkaran. Kalau kurang dari 4 berarti kumpulan titik-titik yang berada di dalam sebuah lingkaran. Nah, ceritanya seperti itu. Sehingga kalau seandainya kita sketsakan bagaimana, Kak, bentuknya? Ya, mungkin bentuknya seperti ini. X dan Y-nya harus lebih besar dari 0. Nah, kita akan coba arsir yang bukan termasuk ke dalam domain. Yang ada di sini, yang ada di sebelah sini, yang ada di sebelah sini. Oke, ini bukan termasuk domain karena di daerah itu X-nya negatif. Terus daerah ini juga tidak termasuk ke dalam domain karena di sini Y-nya negatif. Kita warnain dengan warna abu. Nah, ini bukan domain ya. Ini bukan domain. Terus kemudian kita gambar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Lingkaran yang pusatnya berada di 0,0 dan jari-jarinya adalah 2. Berada di 0,0, jari-jarinya 2.
Ya, mungkin seperti ini. Nah, gitu. Oh, berarti harus semua titik-titik yang berada di dalam lingkaran ini. Tapi yang jelas kalau di dalam daerah yang sudah berwarna abu, ini sudah tidak termasuk ya. Nah, gitu. Jadi semua titik di dalam daerah atau lingkaran berwarna biru ini yang masih berwarna putih, terus udah di situ aja. Berarti kalau ditanya yang di luar lingkaran ini domain atau bukan, Kak? Yang di luar lingkaran ini bukan domain. Nah, jadi kalau kita kasih warna, berarti ini seperti ini. Nah, jadi domainnya yang mana? Yang berwarna kuning. Nah, inilah domainnya. Ini adalah domain fungsi f, seperti itu. Jadi sketsanya kayak gini. Biasanya kalau aku pribadi itu aku akan mengarsir satu persatu daerah yang bukan merupakan domain, lalu kemudian menyisakan domainnya dalam arsiran yang berwarna putih atau lebih cerah. Sudah selesai. Itu adalah jawaban dari soal nomor 1. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Kita coba capture dulu. Oke, kita letakkan di sebelah sini. Tentukan semua turunan parsial pertama dari fungsi peubah fxt sama dengan arkes tangen x akar t. Nah, gitu. Atau bisa juga kita tuliskan fungsi f dari x, t itu sama dengan tangen inverse dari x akar t. Nah, gitu. Berarti do f per do x ini sama dengan do per do x dari tan inverse dari x akar t. Nah, apa itu, Kak, do f per do x-nya? Nah, ketika kita melakukan turunan parsial pertama terhadap variabel x, di sini kita memandang bahwa yang merupakan variabel hanya x saja, dan variabel lain itu kita anggap sebagai sebuah konstan. Sehingga turunan tan inverse adalah 1/1 ditambah x kuadrat t dikali turunan dalam, yaitu adalah akar t. Nah, ini do f per do x, turunan parsial pertamanya. Terus kalau do f per do y-nya, Kak, do f per do y ini sama dengan do per do y dari fungsi tan inverse dari x akar t. Do f per do y, salah, do f per do t ya. Nah, ini sama dengan do per do t dari tan inverse x akar t. Nah, ini ya sudah, kita turunkan saja. Masih sama, kita turunkan dari struktur terluarnya dulu, si tan inverse-nya. Jadi 1 dibagi 1 ditambah x kuadrat t dikali turunan dalam. Turunan dalam adalah x, berarti ya x dibagi dengan 2 akar t. Nah, sehingga kalau kita rapikan mungkin akan jadi x dibagi dengan 2 akar t ditambah 2x kuadrat t akar t. Nah, ini akan jadi turunan parsial pertamanya. Oke, seperti itu. Sudah. Nah, jadi mencari turunan parsial pertama itu cukup mudah, tidak terlalu sulit ya. Mencari turunan parsial pertama itu cukup mudah. Terus asalkan kita bisa memandang bagian fungsi mana yang merupakan variabel dan fungsi mana yang merupakan konstan, atau variabel mana yang dianggap sebagai sebuah konstan. Oke. Sudah, itu adalah soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 sepertinya linearisasi ya. Jadi tentukan linearisasi dari bentuk fungsi berikut. Nah, fungsinya adalah fxy sama dengan x per x plus y di 2,1. Nah, terus kemudian apa itu, Kak, linearisasi? Linearisasi itu seperti membuat
polinom Taylor orde 1 ya, dari fungsi dua peubah. Nah, di mana bentuk linearisasi dari sebuah fungsi di sebuah titik itu sama dengan f dari x0, y0, misalkan titiknya adalah x0, y0, ditambah dengan fx di titik x0, y0 dikali dengan x min x0 seperti itu, ditambah dengan fy di titik x0, y0 dikali y min y0. Nah, ini bentuk polinom Taylor orde 1 dari bentuk fungsi multipeubah seperti itu. Nah, terus kemudian berarti kita harus cari apa dulu nih Kak? Fx sama Fy, turunan parsial pertama sama turunan parsial kedua. Berarti Fx itu sama dengan du per du x, dari x dibagi dengan x ditambah y. Berarti ini sama dengan, nah hati-hati, di sini kita menurunkan parsial dan terhadap variabel x, maka yang kita anggap sebagai variabel adalah x-nya saja, sementara variabel y tidak kita anggap sebagai sebuah variabel. Nah, sebab variabel x berada di pembilang dan penyebut, maka cara kita menurunkan juga harus disesuaikan. Berarti kita sama saja menurunkan pembagian dua buah fungsi dalam variabel serupa, sehingga harus menggunakan u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Nah, itu juga harus kalian senantiasa ingat ya. Nah, berarti ini akan jadi u aksennya 1 dikali x plus y dikurangi dengan u v aksen ini 1, terus kemudian dibagi dengan v kuadrat, x plus y dikuadratin. Nah, gitu. Tidak ada turunan dalam ya, karena cuma turunan pembagian dua buah fungsi saja. Berarti ini sama dengan y terus dibagi dengan x ditambah dengan y kuadrat. Nah, berarti nilai daripada fx di 2,1 tinggal kita masukin aja. Berarti 1 dibagi dengan 9. Nah, seperti itu. Ini fx-nya. Terus kita juga harus mencari fy. Sepertinya fy sama dengan du per du y dari x dibagi dengan x ditambah y. Berarti du per du y nya itu berarti sama dengan berapa ini berarti? Variabel y nya hanya ada di bawah. Jadi ini seperti seolah-olah terhitung fungsi y pangkat min 1 ya. Sehingga karena y nya ada di bawah, berarti ya kita harus turunkan struktur terluarnya dulu. Berarti min x dibagi dengan x ditambah y dikuadratin. Nah, seperti itu dulu, karena kita seperti seolah-olah nurunin seper y dulu, baru kemudian dikali turunan dalam terhadap variabel y nya. Jadi turunan dari x plus y nya, turunannya apa Kak? Turunannya 1. Dah gitu. Berarti nilai daripada fy di titik 2,1 sama dengan minus dari 1 dibagi dengan 3 kuadrat, atau sama dengan minus 1/9 begitu. Terus kemudian berikutnya, berarti tinggal kita isikan aja semua persamaan yang sudah ada di sini. Berarti linearisasi dari fungsi tersebut bentuknya adalah f dari x0 y0. Kalau f dari 2,1 berapa Kak? Berarti sama dengan 2 dibagi 3 ya. 2/3 ditambah dengan 1/9 dikali dengan x minus 2 dikurangi dengan 1/9 dikali dengan y minus 1. Nah, itu tinggal disusun seperti itu aja. Atau berarti sama dengan 2/3 ditambah 1/9x minus 2/9 minus 1/9y tambah 1/9, seperti itu. Atau yang mana kalau kita rapikan, berarti ini ada 1/9x 1/9y
2/3 min 1/9 ya. Berarti 6 min 1. Itu 5 plus 5/9. Nah, ini adalah bentuk linearisasi. Bentuk linearisasi, fungsi linearisasi dari fungsi f(x, y) sama dengan x per x plus y. Oke, sudah. Itu jawaban dari soal nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berapa, Kak? Soal nomor 4. Nah, ini dia soalnya nomor 4. Kita disuruh menentukan persamaan bidang singgung. Nah, jadi persamaan bidang singgung ini ya memiliki bentuk yang serupa. Jadi bentuknya adalah Z minus Z0 sama dengan Fx, turunan parsial pertama dari fungsi f terhadap variabel x di titik x0, y0 dikali dengan x min x0 ditambah dengan fy di titik x0, y0 dikali dengan y min y0. Nah, seperti itu. Sehingga nanti bentuk z-nya itu sama dengan z0 ditambah fx dari x0, y0 dikali x minus x0 ditambah fy di titik x0, y0 dikali y min y0. Nah, gitu dia. Terus ya sudah, kita akan cari semua nilainya. F dari x0, y0 dulu. Nah, ini siapa nih, Kak? Nilai ini kalau kita samakan, ini sama kayak Z0. Berarti ini sama dengan 0 ditambah dengan E pangkat 0. Hasilnya 1. Oke, Z0-nya 1. Terus Fx-nya kita juga cari ya. Fx di x, y nilainya 2x ditambah dengan y dikali E pangkat xy. Nah, ini harus berhati-hati ya dalam mencari turunan parsial pertama. Oh, berarti gini, Kak. Nilai daripada fx di titik 0,0 berarti sama dengan 2 kali 0 ditambah dengan 0. Oke, nilainya 0. Betul. Terus fy sama juga. Turunannya berarti x dikali e pangkat x dikali e pangkat xy ya, sepertinya. Sehingga bisa nih kita katakan fy di titik 0,0 itu sama dengan 0 juga. Oke, menarik. Sehingga persamaan bidang singgungnya ya berarti z sama dengan 1 ditambah dengan 0 dikali x ditambah 0 dikali y. Atau berarti kita katakan z sama dengan 1. Nah, ternyata bidang singgung dari permukaan tersebut itu bentuknya bidang yang horizontal. Jadi di titik 0,0 bidang singgungnya horizontal. Tahu dari mana, Kak? Tahu dari vektor komponennya. Vektor gradiennya tadi fx-nya 0, fy-nya 0, 0,0. Nah, gitu. 0,0 mengindikasikan bahwa bidang singgungnya horizontal. Sudah, seperti itu. Nah, berarti bidang singgungnya terletak di ketinggian Z1, sangat panjang dan tidak miring dan datar. Dah, itu adalah jawaban dari soal nomor 4. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, kita capture terlebih dahulu. Soal nomor 5. Nah, dikatakan turunan berarah nih sekarang dari fungsi f rs. Oke, variabelnya rs itu sama dengan arcus tangen rs di titik p 1,-1 dengan arah u. Nah, untuk mencari turunan berarah itu kita biasanya menggunakan d, u, terus kemudian f di titik r0, s0. Nah, dan DUF ini itu sama dengan del F di titik R0, S0 dikali dengan vektor arah U-nya. Nah, gitu.
perlu diperhatikan bahwa vektor arahnya ini harus merupakan vektor satuan. Sehingga kalau awalnya kita mempunyai vektor U seperti ini 5, 10, nah maka kita cari U hat, U panjang satuan, panjang satu satuan yang sejajar dan searah dengan vektor ini. Berarti vektor berapa itu Kak? Vektor 5, 10 dibagi dengan dibagi dengan akar, atau ini bisa kita tuliskan begini. Nah, 5, 10 begitu dibagi dengan akar dari 25 plus 125 itu 5 akar 3, berarti ini sama dengan 1 per akar 3, yang satu lagi adalah 2 per akar 3. Kalau dibagi 5 akar 3 ya, 125 kan 5 akar 3, berarti 2 per akar 3. Ya, sepertinya itu 5, 10, 125 akar dari 125, 5 akar 3, berarti 5 per 5 akar 3, 10 per ini. Nah, apakah ini vektor yang panjangnya satu satuan? Kayaknya sih enggak ya. Vektor yang panjangnya belum satu satuan nih. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat 5. Yang bawahnya harusnya 255. Oh, salah. Yang benar 5 akar 5 ya. Nah, ini 2 per akar 5. Nah, ini baru benar nih. Tadi bukan akar 3 ya. Kan 125 itu 25 kali 5. Sudah. Terus kita cari dulu vektor del F di R, S. Itu sama dengan vektor FR, R, S. Dan satu lagi adalah vektor Fs di R, S. Nah, seperti ini. Berarti sama dengan FR-nya. Turunan dari tan inverse berarti seper ya. 1 per 1 tambah R kuadrat S kuadrat dikali turunan dalam terhadap variabel R, berarti ini S. Oke. Terus kemudian satu lagi Fs-nya adalah 1 per 1 plus R kuadrat S kuadrat dikali dengan R. Nah, gitu. Nah, sudah seperti ini. Berarti nilai dari del F di titik R, S berapa itu? 1, min 1 itu sama dengan ya ini tadi 1 dibagi dengan 1 tambah 1 ya sepertinya. Terus kemudian koma, ini min 1, koma ini 1 per 1 tambah 1. Hasilnya adalah vektor min setengah, koma setengah. Ya, sudah selesai. Sehingga DOF di titik 1, min 1 ya ini tadi hasil dot produk antara del yaitu min setengah, koma setengah dikali dengan vektor U yaitu adalah 1 per akar 5, 2 per akar 5. Nah, seperti itu. Terus berarti hasilnya berapa nih? Ya, minus 1 per 2 akar 5 ditambah 2 per 2 akar 5. Hasilnya sama dengan ya 1 per 2 akar 5. Sebuah nilai yang positif ya, tapi nilainya kurang dari 1. Nah, apa interpretasinya nih dari hasil seperti tulisan yang berwarna hijau muda? Interpretasinya adalah berarti nilai dari kenaikan setiap kita menuju ke arah vektor U, setiap satu langkah atau satu satuan ke arah situ, ternyata permukaannya naik dengan kemiringan 1 per 2 akar 5. Nah, sudah. Seperti itu jawaban untuk soal nomor 5. Selesai. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 ini sepertinya ada luas permukaan tubuh. Oke, kita coba lihat apakah soalnya. Oke, nomor 6. Masalah luas permukaan tubuh.
Suatu model bagi permukaan tubuh manusia sebagai fungsi dari berat W dalam pon dan tinggi dalam inci itu adalah S sama dengan fungsi FWH sama dengan 0,1091 W pangkat 0,425 dan H pangkat 0,725 ya, dengan S dalam kaki kuadrat atau feet square seperti itu. Dan berarti hasil dari linearisasi fungsi tersebut pada W160 dan H70 inci. Nah, berarti kita menggunakan linearisasi sebagai hampiran bagi luas permukaan tubuh seseorang yang memiliki berat 160 pon atau ya kurang lebih 80 kilo ya, dan ketinggian 7,5 inci. Ya, 1 meter berapa gitu. Ya sudah, berarti kita bentuk linearisasinya. Linearisasi dalam variabel W dan H itu rumusnya apa, Kak? Berarti F dari W0, H0 gitu. Sepertinya ini membutuhkan kalkulator ya untuk menghitung karena perpangkatan yang cukup rumit, ditambah dengan FB di titik W0H0 dikali dengan W min W0, nah gitu, ditambah dengan FH ya kan di titik W0, H0 dikali dengan H minus H0, seperti ini. Ini luas permukaan tubuhnya. Berarti kita mau cari dulu F dari W0H0 mungkin. Berarti sama dengan 0,1091, W0-nya 160 pangkat 0,425 dikali H0 berarti 70 pangkat 0,725. Oke, kita hitung pakai kalkulator tentu saja. 0,1091 dikali dengan 160 pangkat 0,425. Nah, seperti itu. Terus kemudian dikali dengan 70 pangkat 0,725. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 20,524. 20,524. Ini FW0H0. Terus kita mau cari turunan parsial pertama terhadap variabel W. Wow, cukup tricky. Berarti FW di W, H itu sama dengan berapa ini? FW WH 0,1091 dikali dengan 0,425 W pangkat 425 itu 575 ya, minus 0,575 dikali dengan H 0,725. Nah, seperti ini bentuknya. Sehingga FW di titik 160,70 hasilnya sama dengan 0,1091 kali 0,425 kali 160 pangkat min 0,575 kali 70 pangkat 0,725. Wow. 0,1091 0,425 160 pangkat minus 0,575 ya kan, terus kemudian kali 70 pangkat 0,725, hasilnya 0,054. Oke, itu FB di 160/70. Sehingga berikutnya FH berarti ya. FH sebagai fungsi WH itu sama dengan 0,1091 160 160 W ya. W kali 0,425 dikali dengan 0,725 H pangkat minus 0,275. Nah, gitu. Oh, berarti FH di W, H itu sama dengan 0, di
di 160/70. Nah, ini sama dengan 0,1091 dikali dengan W 160 pangkat 0,425 dikali 0,725 kali 70 pangkat minus 0,275. Oke, kita hitung lagi. 0,1091 kali 160 pangkat 0,425 ya. Terus dikali 0,725 dikali 70 dipangkatin minus 0,275. Nah, hasilnya 0,21. 0,21. Nah, sehingga secara hitungan ya berarti ini kita bisa copy sementara untuk keterangan ya di bagian atas dari lembar kerja yang kita gunakan sekarang. Nah, di sebelah sini mungkin kita agak minimize. Oke, tadi keterangan yang sudah kita peroleh dari halaman sebelumnya kan ini, ya kan? Berarti nanti bentuk L dari WH, LWH itu sama dengan FW0H0. Berarti 20,524 ditambah 0,054 dikali W dikurangi 160 ditambah W dikali 160 ditambah dengan 0,21 dikali dengan H dikurangi 70. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian ya sudah. Berarti ini bentuk linearisasinya. Jadi bentuk linearisasi di sekitar 160 dan 70 seperti ini. Nah, jadi kita bisa mengaproksimasi misalkan orang dengan berat 161,3 pound, tinggi 69,2 inci misalkan. Ya berarti kita tinggal substitusikan aja ke sini. Terus kemudian memperoleh hasil aproksimasi luas permukaannya. Nah, jadi kira-kira luas permukaan tubuh dari orang tersebut sekian. Selesai. Oke, cukup banyak ya menghitungnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Soal nomor 7. Nah, kita ditanya di sini, jarak terdekat ke titik 21-1 ke bidang ini adalah titik. Berarti sekarang kita akan merumuskan ya. Nah, kita mempunyai fungsi objektif. Fungsi objektifnya itu adalah meminimumkan nilai daripada jarak sebagai fungsi X, Y, Z. Nah, seperti itu. Jarak fungsinya apa, Kak? Jarak fungsinya ya ini, akar. Nah, seperti itu. Daripada X min X0, berarti X min 2 kuadrat ditambah dengan Y min 1 kuadrat ditambah dengan Z plus 1 ya kan, kuadrat. Nah, ini adalah fungsi yang kita ingin minimumkan dengan sebuah keadaan constraint atau kendala, yaitu adalah X ditambah Y dikurangi Z harus sama dengan 2. Nah, ini adalah constraint. Menurut persamaan Lagrange, ada cara untuk menyelesaikan kondisi ini. Bagaimana caranya, Kak? Ya, kita akan membentuk persamaan Lagrange. Persamaan Lagrange atau Lagrange method. Lagrange equation bilang bahwa del D, del daripada D di titik X, Y, Z itu sama dengan lambda. Lambda dikalikan del constraint. Nah, del constraint sebagai fungsi X, Y, Z. Nah, perlu kita pahami bahwa meminimumkan C
nilai akar ini, itu sama saja kita meminimumkan kalimat di dalam. Nah, sehingga kalimat D yang kita adopsi mungkin sementara D yang ini saja, yang di dalam akarnya. Jadi kita akan meminimumkan D kuadrat begitu saja. Karena kalau D kuadratnya minimum, D-nya mesti minimum. Jadi ada equivalence, ada proporsional, kesetaraan ya di situ nilainya. Nah, ya sudah. Berarti del D kuadrat itu berarti ada D kuadrat diturunin terhadap X, D kuadrat turunin terhadap Y, dan D kuadrat diturunin terhadap Z. Ini sama dengan sebuah bilangan tak tentu lambda dikalikan dengan CX, CY, dan CZ. Seperti itu. Nah, terus D kuadrat diturunin terhadap X sekarang. Kita turunin ya. Turunannya adalah 2 kali X minus 2. Kalau D kuadrat Y, turunannya adalah 2 dikali Y min 1. Kalau D kuadrat Z berarti 2 dikali Z plus 1. Nah, itu. Ini sama dengan lambda dikali CX. CX-nya 1, CY-nya 1, CZ-nya 1. Nah, begitu. Oh, berarti kita punya sistem persamaan Lagrange begini nanti bentuknya. Berarti ya, bentuk sistem persamaan Lagrange nanti 2x min 4 sama dengan lambda. Terus 2y min 2 sama dengan lambda. Oh, tadi yang terakhir bukan Z ya, tapi min 1, lupa nih. Nah, salah tulis. Terus kemudian yang ketiga ada 2Z plus 2 sama dengan min lambda. Nah, itu. Dan persamaan terakhir constraint. Kita harus tulis X ditambah Y dikurangi Z harus sama dengan dikurangi 2 harus sama dengan 0. Nah, dengan sistem persamaan ini ya kita akan selesaikan. Misalkan berarti pertama, gimana Kak mulai menyelesaikan? Dari kalimat 1 dengan kalimat 2 kita samain. 2x min 4 kan sama-sama lambdanya dengan 2y min 2. Berarti 2x sama dengan 2y plus 2. Sehingga x itu sama dengan y plus 1. Oke, kita save dulu. X sama dengan y plus 1. Terus kemudian yang z dengan y-nya sama, kita samain juga. Berarti 2y min 2 sama dengan min 2z min 2. Kita coretlah nilai daripada min 2. Berarti y itu sama dengan min z, atau z itu sama dengan minusnya si y. Nah, dengan berbekal persamaan ini, kita bisa masukkan ke dalam persamaan yang mana? Yang constraint. Nah, gitu. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kombinasi X, Y, Z yang mungkin. Nah, sehingga boleh nih kita katakan bahwa X tambah Y tambah Z itu sama aja kayak Y plus 1 ditambah Y-nya sendiri dikurangi dengan minus Y dikurangi 2 hasilnya 0. Seperti itu. Atau berarti hal ini akan ekuivalen dengan 3Y min 1 sama dengan 0. Sehingga nilai Y-nya sama dengan 1/3. Oh, ternyata nilai Y-nya sekian. Berarti nanti nilai X-nya adalah 4/3 karena sepertiga ditambah 1. Dan nilai Z-nya itu adalah sama dengan minus 1/3. Nah, kalau kita hitung X tambah Y dikurangi Z apakah betul 2? Kita hitung deh. X tambah Y itu X tambah Y dikurangi Z ya. X ditambah Y 5/3 ya kan, dikurangi dengan minus 1/3 hasilnya 2. Iya, 6/3. 6/3 kan sama dengan 2. Nah, karena memang betul 2 seperti itu ya sudah, berarti ini cocok dan memang merupakan bagian titik dari si bidang tersebut. Nah, jadi titik mana Kak yang jaraknya terpendek? Ya titik ini. Titik ini bisa menghasilkan jarak paling pendek. Berapa jaraknya? Barulah kita hitung. D berarti akar dari ini. Ya 4/3 dikurangi 2 dikuadratin.
ditambah Y-nya sepertiga dikurangi 1 dikuadratin. Terus kemudian Z-nya minus sepertiga minus E plus 1 dikuadratin. Nah, ini adalah jarak terpendeknya. Jadi menyamakan lambda pada penyelesaian persamaan seperti ini, persamaannya si Lagrange, itu akan menjadi paling optimal. Nah, gitu. Jadi menyamakan lambda dengan lambda itu paling optimal, seperti itu. Nah, sudah selesai. Nah, jadi ini tinggal kita hitung ya dengan menggunakan kalkulator. Berarti ini jadi akar buka kurung. 4/3 dikurangi 2 itu 2/3 ya. 2/3 kurung kuadrat. Ini gini deh. Bentar. Akar buka kurung 2/3 kurung kuadrat ditambah dengan 2 buka kurung lagi deh. Salah. Buka kurung 2/3 kurung kuadrat. Yang belakang 2/3 juga. Berarti kali aja 2. Nah, ternyata jarak terdekatnya yang paling pendek itu adalah 1,155 satuan. Nah, jadi jarak titik tadi ke permukaan ini ya segini aja, sekitar 1 satuan. Apakah kecil? Ya tentu saja kecil ya nilainya. Sudah, itu adalah jawaban dari soal nomor 7. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, sepertinya ini soal nomor 8. Oke, sebentar. Kita capture dulu. Ini tentang seekor kelinci di permukaan 3 dimensi. Nah, seekor kelinci pada permukaan di titik ini, di permukaan fxyz. Berarti ini permukaan yang sudah cukup sulit untuk dituliskan ya. X kuadrat ditambah 2YZ sama dengan, ini harusnya sama dengan 1 nih. Nah, ini harusnya sama dengan 1. Jadi ini permukaan 3D ya. fxyz sama dengan 1. Jadi kalau 1, 1, 1, ini berarti 1, 1, 1, 3 ya. Berarti ini bukan 1 tapi harusnya 3. Nah, ini juga kita ganti 3. Nah, seperti itu ya. Agar persamaan ini tetap dalam koordinat 3D sesuai dengan bahasan babnya. Terus kemudian kelinci tersebut ingin naik dan berada di puncak sesegera mungkin. Nah, sesegera mungkin. Terus ditanya ke arah mana yang harus dituju agar ia dapat naik paling cepat. Nah, dikatakan agar kelinci naik tercepat, agar kelinci itu bisa naik tercepat, kelinci ini bisa mengikuti arah dengan vektor del f di titik x, y dengan catatan bahwa f-nya f2 variabel ya. Nah, gitu. Kalau tadi persamaan yang kita temui tadi kan bilang x kuadrat ditambah dengan 2YZ, x kuadrat ditambah dengan 2YZ ini sama dengan 3. Dan Z-nya ini enggak jadi 3 ya, Z-nya ini 1 nih. Nah, 1, 1, 1 titiknya. Nah, terus berarti kita harus mengubah persamaan ini agar jadi fungsi eksplisit. Jadi Z sama dengan, bukan X plus Y dan seterusnya, bukan. Tapi lebih ke Z sama dengan. Berarti gimana Kak? Ya, kita tulis saja. Berarti 2YZ sama dengan 3 min X kuadrat. Berarti Z sama dengan 3 min X kuadrat dibagi dengan 2Y. Nah, ini adalah Z sebagai fungsi Y, fungsi permukaannya yang pernyataannya sudah dalam ungkapan yang lebih baik.
yaitu ungkapan yang implisit. Seperti itu. Terus sudah, kita akan cari turunannya di sini. Kita tahu ya bahwa del F itu adalah sebuah vektor arah yang komponennya ada Fx sebagai fungsi Xy dan satu lagi adalah Fy sebagai fungsi Xy. Nah, itu Fx, Fy. Berarti kita akan hitung dulu nilai Fx-nya. Fx-nya sama dengan turunan terhadap fungsi X itu adalah minus X per Y. Ya, jadi kalimat di samping kan bisa dipandang sebagai 3/2Y min X kuadrat per 2Y. Kalau diturunin terhadap X, ya minus X per Y. Fx-nya. Kalau Fy-nya, Fy-nya ada banyak ya. Ini berarti ada 3 min X kuadrat dianggap sebagai sebuah konstan per 2 sebuah konstan dikali turunan si Y, yaitu minus 1 per Y kuadrat. Nah, itu. Berarti ini Fy-nya. Atau kalau kita rapikan, berarti X kuadrat minus 3 dibagi 2Y kuadrat. Terus bagaimana, Kak? Ya, kita tinggal masukin aja. Maka kalimat del F di sebuah titik X, Y itu sama dengan vektor Fx-nya. Fx-nya itu minus X, Y, X kuadrat minus 3 dibagi 2Y kuadrat. Itu. Berarti del di titik 1,1 berapa? Masukin aja. Maka del F di 1,1 itu sama dengan min 1, min 2 per berapa ini? Min 2 per 2. Min 2 per 2 min 1. Oh, ternyata dengan mengikuti arah ini dia bisa naik paling cepat. Nah, apakah vektor arah boleh nilainya bukan vektor satuan? Sarannya sih lebih baik vektor satuan ya. Tapi andai kata nanti di pilihan ganda atau di soal ujian yang waktu hari H ternyata diperbolehkan seperti ini, ya maka tidak apa-apa. Berarti ke arah mana nih, Kak? Min 1,1 itu kurang lebih ke arah barat daya ya. Sudah selesai. Itu jawaban untuk soal nomor 8. Alright, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikut untuk nomor 9 sampai 12. Kita akan capture mulai dari mungkin ya nomor 9 dulu boleh. Mulai dari nomor 9 terlebih dahulu. Mengenai meta populasi. Ini dia. Pertanyaan berikut disiapkan untuk soal nomor 9 sampai 12. Meta populasi dikatakan kelompok tikus modok gitu ya, terdiri atas 2 subpopulasi yang hidup pada lokasi A dan lokasi B. Nah, terus kemudian dikatakan misal XA adalah menyatakan banyaknya tikus pada masing-masing lokasi. Model pertumbuhannya seperti ini dengan RI menyatakan laju rate gitu ya, laju pertumbuhan intrinsik subpopulasi I, MI menyatakan perpindahan per kapita subpopulasi I ke subpopulasi lain. Nah, berarti untuk I sama dengan A dan B, misalkan RA sekian, RB sekian, ini sekian, ini sekian. Tertuliskan sistem yang diberikan dalam notasi matriks dan vektor. Nah, dalam notasi matriks dan sebuah vektor. Ya, kalau kita masukkan dengan parameter yang diberikan, maka sistem persamaan diferensial yang terbentuk kan bisa berubah ya. Menjadi apa, Kak? Nah, menjadi seperti ini. dxa per dt berarti RA-nya tadi berapa? 2xa dikurangi dengan xa, 2xa min xa ditambah dengan 4 dikali dengan 5. 4
MXB ya, ini seharusnya. Ini bukan MRB, ini harusnya MXB. Nah, itu. Jadi 4 dikali dengan XB, atau berarti sama dengan XA ditambah dengan 4XB, seperti ini. Terus di baris kedua kita punya DXB per DT. Nah, ini sama dengan MA tadi 1, berarti di XA ditambah dengan 5XB, RB-nya 5, terus minus MBXB, ya minus 4XB. Nah, berarti ini sama dengan XA ditambah dengan XB. Nah, gitu. Sehingga kalau kita tuliskan dalam notasi matriks kalimat seperti ini, kan boleh aja ya kita notasikan sebagai vektor X. Nah, begini. X aksen, vektor X aksen sama dengan nanti ada matriks A dikalikan dengan vektor X yang bukan aksen. Yang mana vektor X aksen berarti ya ada ungkapan XA aksen, X aksen A, X aksen B sebagai fungsi waktu, Nah, ini matriks Coulomb. Ini sama dengan matriks berapa ini? 1 4 1 1. Nah, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan XA XB. Nah, gitu. Sudah. Ini adalah penulisan dalam notasi matriks dan vektor. Jadi kita tinggal ekstrak, dan kita tahu ya cara mengalihkan matriks, ya tinggal ini kali sini, ini kali bawahnya, terus dijumlah dan seterusnya. Jadi hasilnya akan sama. Oke, itu jawaban soal nomor 9. Hanya disuruh menuliskan saja. Terus kita masuk ke soal nomor 10. Kita kutip dulu. Nah, nomor 10 kita diminta apa ini? Tentukan solusi umum dari sistem persamaan diferensial tersebut. Ya, tentukan solusi umum dari sistem persamaan diferensial tersebut. Kalau ditanya begini, berarti pertama kita akan menentukan dulu pasangan daripada eigenvalue yang ada di matriks A, gitu. Eigenvalue dalam simbol apa, Kak? Simbol lambda. Dikatakan bahwa determinan dari A dikurangi lambda dikali I ini sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa lambda itu merupakan eigenvalue untuk matriks A. Berarti kita bikin dulu matriks ini ya, A minus lambda I, sepertinya A minus lambda I itu sama dengan 1 1 4 1 1 dikurangi dengan lambda 0 0 lambda. Nah, berarti ini sama dengan 1 min lambda 4, terus kemudian 1, dan yang berikutnya 1 min lambda. Nah, berarti nanti determinan dari A minus lambda kali I itu sama dengan 1 min lambda kuadrat minus 4, hasilnya 0. Sehingga boleh kita katakan 1 minus lambda itu hasilnya sama dengan 4. Ini 1 minus lambda kuadrat ya. Oh, berarti 1 minus lambda bisa dua kemungkinan nih. 1 minus lambda itu bisa sama dengan 2, atau 1 minus lambda sama dengan minus 2. Nah, sehingga dari sini keluar kesimpulan bahwa lambda satunya mungkin sama dengan min 1, atau lambda 2-nya mungkin sama dengan 3. Nah, atau kebalik juga boleh. Lambda satunya itu 3, atau lambda 2-nya sama dengan min 1. Nah, ini adalah nilai eigennya. Nah, terus kemudian kita juga mau mencari vektor eigen ya. Jadi kita cari masing-masing. Nah, kita cari masing-masing. Pertama, berarti untuk lambda 1 sama dengan 3. Kita akan memenuhi persamaan apa, Kak? Kita akan memenuhi persamaan A minus A minus 3 kali I. Nah, dikalikan dengan vektor eigen V, ini sama dengan 0. Nah, oke. Sepertinya tidak cukup,
kita copy nilai ini, kita buka halaman baru. Alright, oke, sudah. Terus kemudian kita delete, kita rapikan. Nah, seperti ini. Oke. Terus kemudian gimana Kak? Ya masukin aja. Tadi matriks A tadi 1411 kan. Terus dikurangi sama 3003 ya. Nah, di ini matriks ini itu hasilnya dulu deh. A-3i kan ini. Ini adalah A-3i. Hasilnya sama dengan min 2, 4, 1, min 2 juga. Nah, gitu. Kita kalikan dengan matriks V. V-nya berapa Kak? V1, V2. Dah. Hasilnya harus sama dengan matriks 0, 0. Berarti kita punya persamaan apa nih? Kita punya kalimat minus 2V1 ditambah 4V2 sama dengan 0 sama V1 minus 2V2 sama dengan 0. Nah, ini kalimat yang maknanya sama saja sih ya, kedua kalimat ini. Kalau kalimat kedua kita kalikan min 2 ya kalimat pertama. Berarti korelasinya V1 sama dengan 2 kali V2. Nah, sehingga kalau kita bentuk vektor V untuk lambda 1 ya kan, V-nya nanti berarti sama dengan 2V2 per V2 atau berarti sama dengan V2 dikali 21. Nah, ya sudah. Berarti kemungkinan V1-nya ini, nilai V1-nya yang di sebelah sini. Ini V1. Yang ini V2 pada keadaan lambda 1. Nah, jadi vektor eigennya kita namai V berapa ya? V slash lambda 1 gitu ya. Itu sama dengan 21. Oke. Terus ngapain lagi Kak? Kita juga cari vektor eigen untuk lambda 2. Nah, untuk lambda 2 sama dengan min 1. Kita bikin lagi kalimat A minus A plus ya berarti. A plus lambda I, A plus I dikali dengan vektor eigen V, hasilnya sama dengan 0. Nah, dengan langkah yang serupa, dengan langkah yang sama. Sehingga kita akan punya vektor A plus I ya, 1, 4. Berarti ini 2, 4, 1, 2. Dikalikan dengan V2 V1 V2 mungkin seperti itu lagi. Tapi ini V1 V2 kepemilikannya lambda 2 ya. Nah, ini sama dengan 0, 0. Oh, berarti persamaannya ekuivalen adalah 2V1 tambah 4 dikali dengan V2 hasilnya 0. Nah, satu lagi adalah V1 ditambah 2V2 hasilnya 0. Oh, berarti dari sini ketahuan nih, V1 sama dengan minus 2V2. Sehingga nanti pasti vektor eigennya untuk lambda 2, V lambda 2 itu sama dengan min 2, 1. Nah, min 2, 1. Nah, solusi umum bisa langsung dibentuk dari situ. Ya, berarti nanti solusi umumnya itu punya format yang kita bisa ikutin juga. Berarti C1O atau apa ini? X ya. X sebagai fungsi T itu sama dengan C1E pangkat lambda 1T dikalikan vektor V lambda 1 ditambah C2E kali lambda 2T dikali dengan vektor eigen lambda 2. Nah, seperti ini equationnya. Terus sudah kita isi. Berarti ini C1 biarin C1 ya, karena solusi umum juga. C1E pangkat 3T dikali 21 ditambah C2E pangkat minus T dikali min 21. Nah, ini adalah solusinya.
Jadi solusi umum dari sistem persamaan diferensial di atas seperti itu. Dan inilah pembahasan latihan UAS Matematika 2B pada video kali ini. Dan buat kalian semua Sobat Master yang ingin tahu bagaimana sih cara mengidentifikasi soal, tahu persamaan, membuka cara penyelesaian, solusi, identifikasi, dan seterusnya, dan ingin tahu bagaimana cara menguasainya dengan efektif namun tetap berbobot, nah kalian bisa langsung pantengin Instagram Master TPB, dan kalian bisa juga langsung pantengin di website Master TPB. Nah, jadi seperti itu untuk video kali ini, kita cukupkan dulu. Semoga selalu bermanfaat. Mungkin suatu saat kita bisa ketemu di Master TPB. Dan aku Master Afizal pamit, sampai jumpa di video-video berikutnya.